Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, jangan lupa untuk subscribe di channel Cantika Story. Pernahkah Anda berpikir bagaimana nasib seorang wanita sederhana bisa berubah begitu cepat? Bagaimana sebuah pertemuan tak terduga dapat mengubah jalan hidup seseorang untuk selamanya? Inilah cerita seorang wanita muda cantik asal Indonesia. Namanya adalah Alia. Ia tumbuh besar di sebuah kampung sederhana, di tengah kehidupan masyarakat yang masih kental dengan budaya gotong royong. Tetangganya selalu memuji sikap Alia yang sopan dan lembut, berbeda dengan orang tuanya yang dikenal kurang ramah dan seringkali cuek terhadap lingkungan sekitar. Namun hal itu tidak membuat Alia meniru sikap orang tuanya. Ia tetap berusaha menjaga hubungan baik dengan orang lain, karena ia percaya setiap senyuman yang diberikan akan kembali menjadi doa dan kebaikan bagi dirinya. Hari-hari Alia terbilang sederhana. Setiap pagi ia membantu membersihkan halaman rumah, menyapu daun-daun kering yang berjatuhan dari pohon mangga di depan rumahnya. Meski hidupnya tampak biasa saja, di balik tatapan matanya tersimpan sebuah mimpi besar. Ia ingin suatu saat bisa berdiri di atas kakinya sendiri, tidak bergantung pada siapapun, dan membanggakan orang tuanya meskipun mereka jarang menunjukkan kasih sayang secara terang-terangan. Hingga suatu sore, takdir mempertemukannya dengan sosok masa lalu. Ketika sedang menyapu halaman, Alia mendengar suara lembut memanggil namanya. Ia menoleh, dan betapa terkejutnya ia melihat seorang pria yang dulu pernah mengisi hatinya, Raffi. Wajah Raffi masih sama seperti dulu, hanya saja kini terlihat lebih dewasa. Mereka bertegur sapa, membicarakan hal-hal ringan seputar kabar dan kehidupan masing-masing. Namun ada satu kalimat yang membuat Alia terpaku. "Aku baru saja pulang dari Korea," ucap Raffi dengan nada santai. Alia terdiam. Hatinya berdesir mendengar pernyataan itu. Bukan karena iri, melainkan karena sesuatu di dalam dirinya tergugah. Bagaimana mungkin orang yang dulu dikenalnya sebagai pemuda sederhana kini bisa merantau jauh sampai ke negeri orang? Pikiran itu berputar-putar dalam benaknya. Sejak saat itu, sebuah tekad perlahan tumbuh dalam hatinya. Ia ingin mencoba peruntungan di negeri orang, bukan untuk mengejar gengsi, melainkan untuk mengumpulkan modal demi masa depan yang lebih baik. Malam itu Alia termenung di kamar kecilnya. Ia berpikir panjang tentang kehidupannya selama ini. Bekerja di dalam negeri hanya memberinya gaji yang pas-pasan, bahkan seringkali habis dipotong oleh pajak yang tidak jelas arahnya. Ia sadar, jika ia terus bertahan di sini, mimpinya tidak akan pernah tercapai. Dengan penuh keyakinan, Alia berbisik dalam hati, "Aku harus berani melangkah keluar, demi masa depanku dan demi orang tuaku, meskipun mereka tak pernah banyak bicara tentang perasaannya padaku." Hari-hari berikutnya, Alia mulai mencari informasi tentang kesempatan bekerja di luar negeri. Ia mendatangi sebuah agen penyalur resmi yang menyalurkan tenaga kerja ke berbagai negara. Dengan penuh tekad, ia berkata kepada petugas, "Saya ingin mendaftar. Tolong tempatkan saya di Arab." Petugas itu menatapnya sejenak, lalu mengangguk sambil memberikan penjelasan panjang mengenai proses yang harus dijalani. Alia mendengarkan dengan seksama. Baginya, ini bukan sekadar langkah nekat, melainkan awal dari perjalanan besar yang akan menentukan hidupnya. Dan benar saja, setelah melalui berbagai tahap persiapan, pelatihan, dan pemeriksaan, Alia akhirnya siap diberangkatkan. Meski hatinya bergetar, ia tetap mantap melangkah. Sebuah perjalanan baru akan dimulai, perjalanan yang kelak membawanya pada takdir yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan. Hari keberangkatan akhirnya tiba. Sejak subuh, suasana rumah Alia terasa berbeda. Ibunya menyiapkan sarapan sederhana, sementara ayahnya duduk termenung di kursi tua dekat jendela. Meskipun orang tua Alia dikenal cuek terhadap tetangga, namun kali ini wajah mereka tidak bisa menyembunyikan rasa sedih yang begitu dalam. Alia menatap koper kecil yang sudah ia siapkan. Hanya beberapa potong baju, dokumen penting, dan sedikit bekal makanan yang ia bawa. Baginya, perjalanan ini bukan tentang kenyamanan, melainkan tentang keberanian. Ia tahu, dunia yang akan ia hadapi di negeri orang tidaklah mudah. Namun hatinya sudah bulat, ia harus melangkah. Saat mobil agen datang untuk menjemput, Alia merasakan jantungnya berdegup semakin cepat.
Ia melangkah keluar rumah dengan mata berkaca-kaca. Tetangga yang melihat pun ikut memberikan doa. Hati-hati ya, Alia. Jaga diri baik-baik. Semoga sukses di sana, ucap seorang tetangga tua sambil menepuk bahunya. Alia hanya bisa tersenyum lirih, mencoba menahan air mata. Ketika tiba di bandara, suasana semakin haru. Ibunya meraih tangan Alia dan menggenggamnya erat. Meski jarang menunjukkan kasih sayang, kali ini ibunya menunduk sambil berbisik, jaga diri baik-baik, nak. Jangan lupa sholat, jangan lupa baca doa. Ingat, kita selalu menunggumu pulang. Air mata yang sejak tadi ditahan pun akhirnya menetes di pipi Alia. Ayahnya yang biasanya pendiam hanya menepuk pundaknya dengan kuat, seolah ingin mengatakan ribuan kata yang tak pernah terucap. Alia memeluk keduanya dengan erat, lalu perlahan melepaskan diri. Waktu sudah hampir tiba. Ia melangkah menuju pintu keberangkatan dengan hati yang bergetar. Setiap langkah terasa berat, namun ia tahu inilah jalan yang harus ia pilih. Pesawat pun lepas landas. Dari jendela, Alia menatap tanah airnya yang perlahan menghilang di balik awan. Di dalam hatinya, ia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, kuatkan aku. Berikan aku jalan terbaik, lindungi aku di tanah orang." Perjalanan panjang menuju Arab pun dimulai. Setibanya di Bandara Arab, mata Alia terbelalak melihat suasana yang begitu berbeda. Gedung-gedung megah, jalanan luas, dan orang-orang dengan pakaian khas Arab lalu lalang. Rasa takut dan kagum bercampur menjadi satu. Ia dijemput oleh seorang sopir berpakaian rapi yang memperkenalkan diri sebagai Hamid. Sopir itu berkata, "Tuan sudah menunggumu di rumah." Perjalanan menuju rumah majikan begitu hening. Dari balik jendela mobil mewah, Alia melihat deretan rumah besar dan bangunan tinggi yang megah. Hatinya berdebar, membayangkan kehidupan seperti apa yang akan ia jalani di tempat ini. Sesampainya di rumah, ia terperangah. Rumah itu bagaikan istana. Pilar-pilar tinggi menjulang, halaman luas dengan taman indah, dan pintu gerbang besar yang dijaga ketat. Alia melangkah masuk dengan perasaan campur aduk. Ia masih sulit percaya, seorang gadis sederhana dari kampung kini berada di rumah megah di negeri Arab. Tak lama kemudian, ia diperkenalkan dengan tuannya. Seorang pria muda Arab yang tampan, berpakaian elegan, dengan sorot mata tajam namun tenang. Namanya Fahd. Ia menyambut Alia dengan bahasa Arab bercampur Inggris sederhana, lalu berkata dengan suara tenang, "Mulai hari ini, kau akan menjadi asisten pribadiku. Aku harap kau bekerja dengan sungguh-sungguh." Alia menunduk sopan, menjawab dengan suara lembut, "Baik, Tuan. Saya akan berusaha sebaik mungkin." Hari itu menjadi awal dari babak baru kehidupannya. Ia sadar, tantangan besar menantinya. Namun di lubuk hatinya, ada rasa penasaran sekaligus harapan bahwa mungkin takdir sedang menyiapkan sesuatu yang lebih dari sekadar pekerjaan. Hari-hari pertama Alia di rumah besar itu terasa menegangkan. Segala sesuatu tampak asing baginya. Bahasa, budaya, bahkan cara kerja yang dituntut darinya sangat berbeda dengan apa yang ia alami di tanah air. Namun Alia adalah sosok yang cepat belajar. Ia tidak membiarkan rasa canggung menguasai dirinya terlalu lama. Dengan ketekunan, ia mulai memahami setiap perintah, mencatat kebiasaan Fahd, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Pekerjaan Alia sebagai asisten pribadi bukanlah hal yang ringan. Ia harus memastikan semua kebutuhan Fahd terpenuhi. Mulai dari menyiapkan pakaian kerja setiap pagi, mengatur jadwal pertemuan, hingga memastikan dokumen-dokumen penting selalu siap di tangan tuannya. Meski melelahkan, Alia menjalani semua itu dengan kesabaran dan penuh rasa tanggung jawab. Fahd yang awalnya terlihat dingin dan berwibawa, perlahan mulai menyadari bahwa Alia bukan sekadar pekerja biasa. Ada sesuatu dalam diri wanita muda itu yang membuatnya berbeda. Ia rajin, tulus, dan tidak pernah mengeluh meskipun pekerjaan menumpuk. Bahkan ketika ia melakukan kesalahan kecil, Alia selalu meminta maaf dengan sopan tanpa mencari alasan. Sikap itu membuat Fahd mulai memberikan perhatian lebih. Suatu sore, ketika pekerjaan sudah hampir selesai, Fahd melihat Alia tengah menata buku-buku di ruang kerjanya. Ia mendekat dan berkata dengan suara lembut, "Kau bekerja dengan sangat baik.
Aku jarang melihat seseorang yang begitu teliti dan sabar sepertimu. Alia menoleh, wajahnya memerah menahan gugup. Ia menunduk dan menjawab pelan, "Terima kasih Tuan. Saya hanya berusaha melakukan yang terbaik." Sejak saat itu, hubungan mereka tidak lagi sekaku sebelumnya. Mereka mulai berbincang ringan di sela-sela pekerjaan. Kadang Fahd menanyakan tentang kehidupan Alia di Indonesia, tentang keluarganya, dan tentang mimpinya di masa depan. Alia pun bercerita dengan sederhana, tanpa menutupi bahwa salah satu alasannya bekerja di Arab adalah untuk mengumpulkan modal usaha agar bisa hidup mandiri. Fahd mendengarkan dengan penuh perhatian. Dalam hatinya, ia kagum dengan tekad wanita muda itu. Ia melihat Alia bukan hanya sebagai pekerja, tetapi juga sebagai sosok yang memiliki keberanian besar untuk meraih masa depan. Hari-hari berikutnya, kedekatan itu semakin jelas. Fahd tidak segan meminta pendapat Alia tentang hal-hal kecil, seperti memilih warna dasi untuk rapat penting atau menata meja kerja agar terasa lebih nyaman. Bagi Alia, momen-momen itu adalah hal yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Seorang pria kaya raya dengan status tinggi ternyata bisa begitu menghargai pendapat seorang wanita sederhana sepertinya. Di balik semua itu, Alia mulai merasakan sesuatu yang berbeda dalam hatinya. Ia tak bisa memungkiri, ada getaran halus setiap kali ia menatap mata Fahd atau mendengar suaranya yang tegas namun menenangkan. Ia berusaha menepis perasaan itu, karena sadar dirinya hanyalah seorang asisten. Namun semakin ia berusaha menghindar, semakin kuat pula perasaan itu tumbuh. Suatu malam, ketika selesai menyiapkan dokumen kerja, Alia kembali larut dalam pikirannya sendiri. Ia bertanya-tanya, apakah tuannya juga merasakan hal yang sama? Atau semua ini hanya perasaan sepihak belaka? Pertanyaan itu terus menghantui pikirannya. Malam itu, suasana rumah besar terasa begitu tenang. Lampu-lampu temaram di taman menyala indah, sementara angin gurun bertiup pelan melewati jendela kaca. Alia baru saja menyelesaikan tugasnya menyiapkan dokumen kerja dan secangkir kopi untuk Fahd yang masih duduk di ruang kerjanya. Setelah memastikan semuanya rapi, Alia berniat kembali ke kamarnya. Namun langkahnya terhenti ketika mendengar suara Fahd memanggilnya, "Alia, duduklah sebentar." Alia menoleh dengan wajah sedikit terkejut. Jarang sekali Fahd memintanya untuk duduk bersamanya. Dengan hati-hati, ia pun duduk di kursi seberang meja kerja. Fahd menatapnya dengan sorot mata dalam, seolah ada sesuatu yang ingin ia sampaikan. Namun hening begitu lama, membuat Alia gugup. Untuk mengalihkan rasa canggung, Alia akhirnya memberanikan diri bertanya. Suaranya lirih, tapi jelas terdengar di ruangan sunyi itu. "Tuan, bolehkah saya bertanya sesuatu?" Fahd mengangguk pelan. "Tentu. Katakan saja." Alia menarik napas dalam, lalu berkata dengan hati-hati, "Apakah Tuan tidak pernah berpikir untuk menikah?" Pertanyaan itu membuat Fahd terdiam. Tangannya yang tadi memegang pena berhenti bergerak. Ia menatap Alia dengan mata terbelalak, seolah tak percaya mendengar pertanyaan itu keluar dari mulut asisten pribadinya. Sunyi kembali menyelimuti ruangan, hanya detak jam dinding yang terdengar. Beberapa detik kemudian, Fahd membuka suara dengan nada datar namun penuh makna. "Menikah dengan siapa? Apakah denganmu?" Wajah Alia langsung memanas. Ia menunduk, jantungnya berdegup kencang. Pertanyaan balasan itu terasa seperti petir yang menyambar dadanya. Alia tak pernah menyangka bahwa Fahd akan membalas dengan kata-kata seberani itu. Dengan suara bergetar, Alia mencoba menjawab. "Jika Tuan menghendaki, saya juga mau." Kalimat itu terucap begitu saja, tanpa sempat ia pikirkan panjang. Tapi saat sudah terucap, Alia sadar itulah isi hatinya yang sebenarnya. Fahd tersenyum tipis, sesuatu yang jarang sekali terlihat di wajahnya. Senyum itu membuat suasana yang tadinya kaku berubah menjadi hangat. Ia lalu bersandar ke kursinya, menatap Alia lekat-lekat. "Kau gadis yang berbeda, Alia. Kesederhanaanmu, ketulusanmu, semua itu membuatku melihatmu dengan cara yang tak pernah kulakukan pada orang lain. Aku tak tahu apakah ini terlalu cepat, tapi hatiku berkata, mungkin benar aku ingin bersamamu lebih dari sekadar hubungan majikan dan pekerja." Alia terdiam.
Air matanya perlahan menggenang, bukan karena sedih, melainkan karena perasaan haru yang sulit ia tahan. Ia tidak pernah bermimpi bisa mendengar kata-kata itu dari pria sekelas Fahd. Malam itu, percakapan singkat itu mengubah segalanya. Hubungan yang semula sebatas majikan dan asisten kini memasuki dimensi baru. Ada rasa yang tumbuh, ada harapan yang terbangun, dan ada janji yang tak terucap namun begitu kuat terasa. Hari-hari berikutnya pun berubah. Fahd semakin sering melibatkan Alia dalam hal-hal pribadi, bukan sekadar pekerjaan. Mereka berbincang lebih banyak, tertawa bersama, bahkan sesekali berjalan di taman pada sore hari. Alia merasa dunianya benar-benar berubah. Dari seorang gadis sederhana yang hanya ingin mencari modal usaha, kini ia menemukan sesuatu yang jauh lebih besar, cinta yang tulus. Namun di balik kebahagiaan itu, Alia masih menyimpan keraguan kecil. Ia bertanya-tanya dalam hati, apakah benar Fahd serius dengan ucapannya, ataukah hanya sekadar perasaan sesaat? Pertanyaan itu terus berputar dalam pikirannya. Sampai pada suatu hari, sebuah keputusan besar akan diambil, keputusan yang akan membawa hubungan mereka ke arah yang lebih jelas. Hari itu, udara di kota Arab terasa lebih hangat dari biasanya. Alia sedang sibuk menyiapkan ruangan pertemuan kecil di rumah besar Fahd. Meja panjang sudah ia tata dengan rapi, vas bunga mawar putih ia letakkan di tengah, dan semua peralatan makan berkilau terkena pantulan cahaya lampu kristal. Ia bekerja seperti biasa, penuh ketelitian dan keikhlasan. Namun tanpa sepengetahuannya, hari itu bukanlah hari biasa. Ada sesuatu yang sudah dipersiapkan Fahd secara diam-diam. Ketika semua pekerjaan selesai, Alia bermaksud kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Tiba-tiba, seorang pelayan memanggilnya dan berkata, "Tuan memintamu ke ruang tamu utama sekarang." Alia mengangguk, meski hatinya bertanya-tanya ada apa gerangan. Saat melangkah masuk ke ruang tamu utama, Alia tertegun. Di ruangan besar itu, Fahd sudah berdiri dengan setelan jas hitam yang begitu elegan. Tatapannya tajam namun penuh kelembutan. Di tangannya ada sebuah kotak kecil berwarna merah beludru. Alia membeku di tempatnya. Jantungnya berdegup semakin kencang, seolah hampir melompat keluar. Ia tidak pernah menduga akan menyaksikan pemandangan seperti ini. Fahd melangkah perlahan mendekatinya, lalu berdiri tepat di hadapan Alia. Dengan suara dalam namun lembut, ia berkata, "Alia, sejak pertama kali kau datang ke rumah ini, aku melihatmu hanya sebagai seorang pekerja. Namun waktu berjalan, dan aku menyadari sesuatu. Kau bukan hanya sekadar asisten pribadiku. Kau adalah sosok yang membuatku belajar arti kesederhanaan, ketulusan, dan cinta sejati. Karena itu, izinkan aku bertanya, maukah kau menjadi pendamping hidupku?" Fahd membuka kotak kecil itu, menampakkan cincin indah berkilau. Alia menutup mulutnya dengan kedua tangan. Air mata langsung mengalir tanpa bisa ia tahan. Hatinya bergetar hebat. Semua pengorbanan, semua doa, semua langkah berani yang ia ambil sejak meninggalkan tanah air kini seolah terjawab di hadapannya. Dengan suara bergetar, ia menjawab, "Tuan, aku mau." Sekejap, senyum lebar muncul di wajah Fahd. Ia mengambil cincin itu dan menyematkannya di jari manis Alia. Suasana yang hening mendadak berubah penuh haru. Para pelayan yang menyaksikan dari jauh pun ikut bertepuk tangan dengan senyum bahagia. Hari itu, Alia resmi bertunangan dengan Fahd. Ia masih sulit mempercayai kenyataan ini. Dulu ia hanyalah seorang gadis sederhana yang dikenal ramah oleh tetangganya, bahkan sering dipandang sebelah mata karena keluarganya yang tertutup. Kini, ia dipinang oleh seorang pria Arab terpandang yang benar-benar mencintainya. Malam itu, Alia menatap langit dari balkon kamarnya. Bintang-bintang berkelip, seakan ikut merayakan kebahagiaannya. Dalam hati ia berbisik, "Ya Allah, terima kasih atas jalan yang Engkau berikan. Aku tak pernah menyangka semua ini akan terjadi. Semoga aku bisa menjaga amanah ini dengan baik." Namun kebahagiaan itu baru permulaan. Beberapa minggu setelah pertunangan, sebuah pesta pernikahan megah akan digelar. Sebuah momen yang akan mengubah hidup Alia selamanya. Hari itu akhirnya tiba. Pagi di tanah Arab terasa berbeda. Rumah besar tempat Alia bekerja kini disulap menjadi istana penuh cahaya.
Lampu gantung kristal bergemerlapan, karpet merah terbentang panjang dari pintu gerbang hingga ruang utama, dan bunga-bunga segar memenuhi setiap sudut. Semua mata tertuju pada satu momen bersejarah, pernikahan Fahd dan Alia. Sejak subuh, Alia sudah dibantu oleh para perias profesional. Rambut hitamnya ditata dengan anggun, wajahnya dirias lembut, menonjolkan kecantikan alaminya. Ia mengenakan gaun putih sederhana namun elegan, dengan detail rendah halus yang menambah kesan suci. Meski gemetar menahan gugup, senyumnya tetap merekah. Di ruangan lain, Fahd tampil gagah dengan setelan jas putih bercampur ornamen khas Arab. Wajahnya terlihat tenang, namun sorot matanya memancarkan kebahagiaan yang sulit disembunyikan. Baginya, hari itu bukan hanya tentang pernikahan, melainkan tentang sebuah takdir yang telah dipertemukan Allah dengan cara yang tak pernah ia sangka. Tamu undangan mulai berdatangan. Para kerabat, sahabat, hingga tokoh penting setempat memenuhi aula megah itu. Dentingan musik lembut mengiringi suasana, menambah kesakralan momen yang akan segera berlangsung. Saat prosesi akad nikah dimulai, suasana hening seketika. Seorang penghulu duduk di antara Fahd dan para saksi. Dengan suara tegas namun penuh haru, Fahd mengucapkan ijab kabul dalam bahasa Arab. Kata-kata itu mengalir mantap, menandai bersatunya dua hati yang berbeda latar belakang namun dipertemukan oleh cinta dan ketulusan. Air mata Alia kembali mengalir. Ia menunduk, bersyukur atas jalan yang Allah berikan. Dulu ia hanyalah seorang gadis desa yang sederhana, kini ia resmi menjadi istri seorang pria Arab terpandang. Setelah akad selesai, para tamu pun bersorak bahagia. Doa-doa dipanjatkan, ucapan selamat berdatangan dari berbagai penjuru. Alia dan Fahd duduk berdampingan, wajah mereka dipenuhi senyum tulus. Seakan dunia berhenti sejenak untuk memberi ruang pada kebahagiaan mereka. Resepsi pun berlangsung meriah. Hidangan lezat tersaji di meja panjang, musik tradisional Arab dipadukan dengan alunan lembut yang membuat suasana semakin semarak. Alia berjalan bergandengan tangan dengan Fahd menyapa para tamu. Senyumnya tak pernah pudar, meski hatinya masih diliputi rasa tak percaya. Di tengah pesta, Alia sempat menoleh ke arah kedua orang tuanya yang duduk di barisan depan. Wajah mereka dipenuhi air mata kebahagiaan. Meski dahulu mereka jarang menunjukkan kasih sayang secara terang-terangan, kali ini sorot mata mereka jelas menyimpan rasa bangga. Putri mereka kini berdiri di panggung kebahagiaan yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Malam itu, pesta pernikahan berlangsung hingga larut. Kembang api menghiasi langit, menciptakan kilauan indah yang seolah menjadi saksi atas janji suci dua insan. Alia menggenggam tangan Fahd dengan erat. Dalam hati, ia berbisik, "Ya Allah, aku percaya inilah takdir terbaik yang Engkau berikan. Semoga cinta ini terus Engkau jaga hingga akhir hayat kami." Namun kisah mereka tidak berhenti di sini. Pernikahan hanyalah awal dari kehidupan baru yang penuh ujian dan kebahagiaan. Dan Alia, dengan segala keberanian yang ia miliki, siap melangkah bersama pria yang kini sah menjadi suaminya. Hari-hari setelah pernikahan membawa suasana yang sama sekali berbeda bagi Alia. Ia yang dulu hanya seorang asisten pribadi, kini resmi menjadi istri sah dari Fahd, seorang pria Arab terpandang dengan kekayaan melimpah. Status barunya membuat banyak orang kagum, bahkan sebagian terheran-heran bagaimana seorang gadis sederhana asal Indonesia bisa mendapatkan tempat di hati seorang pria seperti Fahd. Awalnya, Alia merasa canggung. Ia masih sering terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga sendiri, seperti menyiapkan pakaian, merapikan ruangan, atau bahkan sekadar menyapu lantai. Beberapa kali Fahd menegurnya dengan lembut, "Alia, kau sekarang bukan lagi pekerja. Kau adalah istriku. Biarkan pelayan yang mengurus semua itu." Alia hanya tersenyum, menunduk, lalu menjawab lirih, "Maaf tuan, maksudku. Fahd, aku hanya belum terbiasa." Fahd menatapnya dengan penuh kasih sayang. "Kau boleh tetap sederhana seperti dirimu yang dulu, karena justru itu yang membuatku jatuh cinta. Tapi ingatlah, kini kau adalah bagian dariku. Kau berhak menikmati kehidupan yang seharusnya kau dapatkan." Kata-kata itu membuat hati Alia hangat. Ia mulai belajar menerima perannya yang baru, meski tetap menjaga kesederhanaannya.
Hari-hari mereka diwarnai kebersamaan. Fahd sering mengajak Alia berjalan-jalan di taman luas rumahnya, bercerita tentang masa kecilnya, bahkan mengenalkannya pada beberapa sahabat dekatnya. Meski sebagian memandang Alia dengan tatapan penuh tanya, Fahd selalu berdiri di sampingnya, menunjukkan bahwa Alia adalah pilihannya yang sah dan tak tergantikan. Suatu malam, mereka duduk di balkon sambil menikmati langit bertabur bintang. Alia menatap jauh ke atas, lalu berkata pelan, "Aku masih sulit percaya semua ini nyata. Rasanya baru kemarin aku menyapu halaman rumah di kampung, kini aku berada di sisimu di tanah Arab." Fahd tersenyum, menggenggam tangannya dan berkata, "Itulah takdir, Alia. Allah mempertemukan kita dengan cara yang tidak pernah kita duga. Yang terpenting, kita harus menjaga apa yang sudah diberikannya." Mendengar itu, Alia menitikkan air mata haru. Ia merasa begitu beruntung. Namun ia juga tahu, kehidupan di dunia nyata tidak hanya berisi kebahagiaan. Ada tanggung jawab besar yang harus ia pikul, baik sebagai istri maupun sebagai seorang wanita yang kini berada di lingkungan baru dengan budaya yang berbeda. Di hari-hari berikutnya, Alia mulai belajar bahasa Arab lebih serius agar bisa berkomunikasi dengan lebih baik, bukan hanya dengan Fahd tetapi juga dengan orang-orang di sekitarnya. Ia juga berusaha menyesuaikan diri dengan adat dan kebiasaan setempat. Meski tidak mudah, Alia tidak pernah menyerah. Fahd selalu mendukungnya. Ia sering berkata, "Kau tidak sendiri, Alia. Aku akan selalu di sampingmu." Kalimat itu menjadi kekuatan bagi Alia untuk terus melangkah. Ia menyadari bahwa pernikahannya dengan Fahd bukan hanya tentang cinta, melainkan juga tentang perjalanan panjang menuju kehidupan baru yang penuh ujian dan pelajaran. Malam demi malam, Alia semakin yakin bahwa keputusan meninggalkan tanah air adalah jalan terbaik. Karena dari keberanian itulah, ia kini menemukan kebahagiaan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun, perjalanan mereka masih belum usai. Ada satu babak terakhir yang akan meneguhkan ikatan cinta mereka, sebuah penutup indah dari kisah panjang penuh haru dan keberanian. Waktu berjalan begitu cepat. Pernikahan Alia dan Fahd kini sudah memasuki beberapa bulan. Suasana rumah besar itu tidak lagi terasa asing bagi Alia. Ia mulai benar-benar menjadi bagian dari tempat itu, bukan lagi sebagai pekerja, melainkan sebagai ratu kecil di hati Fahd. Hari-hari mereka dipenuhi kehangatan. Alia sering mendampingi Fahd dalam berbagai acara penting. Ia duduk di sisinya, mendengar pembicaraan para tamu, dan sesekali tersenyum lembut ketika diperkenalkan. Meskipun sederhana, pesona Alia memikat banyak orang. Banyak yang berbisik kagum, bagaimana mungkin seorang wanita biasa bisa menjadi pendamping seorang pria kaya dan terpandang. Namun bagi Fahd, itulah bukti bahwa cinta sejati tidak memandang status, harta, atau asal-usul. Suatu sore, Alia dan Fahd duduk di taman belakang rumah. Angin gurun berhembus pelan, membawa aroma bunga mawar yang bermekaran. Alia memandang ke langit lalu berkata lirih, "Fahd, kadang aku masih takut. Takut ini semua hanya sementara, takut aku tidak cukup untukmu." Fahd menoleh, menatapnya dengan penuh kesungguhan. Ia menggenggam tangan Alia erat, lalu menjawab, "Alia, jangan pernah berkata begitu. Kau lebih dari cukup. Justru karena kesederhanaanmu, aku menemukan makna hidup yang sebenarnya. Aku sudah lama hidup dalam kemewahan, tapi tanpa kehangatan. Dan kau membawakan itu semua padaku." Air mata Alia jatuh begitu saja. Ia merasa kata-kata itu lebih berharga dari seluruh perhiasan yang pernah ia lihat. Dalam hatinya, ia bersyukur kepada Allah karena telah mempertemukan dirinya dengan pria yang bukan hanya memberinya cinta, tetapi juga menghargainya apa adanya. Malam itu, mereka berjalan bersama di halaman luas rumah, ditemani cahaya bulan yang terang. Langkah demi langkah, Alia merasa dirinya benar-benar telah menemukan tempat yang ia cari selama ini. Bukan lagi tentang gaji, bukan lagi tentang modal usaha, melainkan tentang cinta, penghargaan, dan kebahagiaan sejati. Alia teringat pada dirinya yang dulu, seorang gadis desa yang hanya dikenal ramah oleh tetangganya, meski sering hidup dalam bayang-bayang orang tua yang cuek.
Ia teringat pada sore ketika bertemu Raffi, mantan kekasihnya yang baru pulang dari Korea, yang secara tidak langsung menyalakan api tekad di dalam dirinya. Ia teringat bagaimana ia memberanikan diri mendaftar ke agen penyalur, menangis di bandara saat berpisah dengan orang tuanya, hingga akhirnya menginjakan kaki di tanah Arab dan bekerja sebagai asisten pribadi. Semua itu terasa seperti potongan puzzle yang kini telah tersusun rapi. Dari sebuah sapu di halaman rumah, langkah kakinya membawanya ke jalan panjang penuh air mata, doa, dan keberanian, hingga akhirnya sampai pada pelukan cinta yang tulus. Di pelukan Fahd, Alia berbisik, "Aku tidak pernah menyesal melangkah jauh dari tanah air. Karena dari keberanian itu, aku menemukanmu." Fahd tersenyum, menatapnya lembut, lalu berkata, "Dan aku tidak pernah menyesal memilihmu, Alia. Kau adalah takdir terbaik yang Allah berikan padaku." Malam itu, langit Arab seakan menjadi saksi janji dua hati. Alia dan Fahd kini melangkah bersama dalam ikatan suci pernikahan, menjalani kehidupan dengan cinta yang tak lagi sekadar kata, melainkan nyata dalam setiap tatapan, genggaman, dan doa. Dan dari sanalah, Alia akhirnya memahami, kebahagiaan sejati bukanlah tentang seberapa besar harta yang dimiliki, melainkan tentang menemukan seseorang yang mampu membuat kita merasa berharga apa adanya. Hadirin sekalian, dari kisah perjalanan hidup Alia, ada begitu banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil. Seorang wanita muda sederhana yang awalnya hanya dikenal ramah oleh tetangganya, akhirnya berani melangkah keluar dari zona nyaman, meninggalkan tanah air demi sebuah tekad besar. Apa yang dilakukan Alia bukanlah hal mudah. Ia harus berpisah dari keluarga, menahan tangis di bandara, dan menguatkan hati untuk menghadapi kehidupan baru di negeri asing. Keberanian itu lahir bukan karena iri terhadap orang lain, melainkan karena keyakinan bahwa masa depan bisa berubah ketika kita berani mengambil langkah. Dari sinilah kita belajar bahwa mimpi hanya akan menjadi kenyataan bila disertai dengan usaha, doa, dan keberanian untuk memulai. Alia juga mengajarkan kita tentang arti kesabaran. Meski awalnya ia bekerja sebagai seorang asisten pribadi, ia tetap menjalani tugas dengan penuh tanggung jawab. Ia tidak pernah mengeluh, bahkan selalu meminta maaf jika melakukan kesalahan kecil. Dari sikap itulah, ia mendapatkan penghargaan dari majikannya, hingga akhirnya membuka jalan menuju cinta sejati. Pelajaran lain yang begitu kuat adalah tentang kesederhanaan. Alia tidak pernah berpura-pura menjadi orang lain. Ia tetap menjadi dirinya yang asli, wanita sederhana dari kampung yang ramah, sopan, dan tulus. Justru karena itulah, Fahd melihat sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Dari sini kita belajar bahwa ketulusan lebih indah daripada kepalsuan. Dan bahwa cinta sejati tidak pernah memandang status, harta, ataupun asal-usul, melainkan hati yang tulus dan niat yang baik. Kita juga bisa mengambil hikmah tentang pentingnya doa dan keyakinan kepada Allah. Alia melangkah dengan penuh doa. Ia tahu bahwa setiap perjalanan di negeri orang selalu memiliki risiko besar. Namun ia percaya, selama hatinya terikat pada Allah, ia akan selalu berada dalam perlindungannya. Benar saja, di tanah yang jauh itulah, takdir terbaik datang kepadanya. Saudaraku, seringkali kita berpikir bahwa hidup ini tidak adil. Mengapa orang lain bisa berhasil, sementara kita masih terjebak dalam kesulitan? Kisah Alia menjawab pertanyaan itu. Hidup bukan tentang siapa yang paling cepat berhasil, melainkan siapa yang paling sabar dan berani bertahan. Setiap orang memiliki waktunya masing-masing. Jangan pernah berhenti berusaha, jangan pernah berhenti berdoa, dan jangan pernah meremehkan langkah kecil yang kita lakukan hari ini, karena bisa jadi langkah kecil itu akan membawa kita pada perubahan besar di masa depan. Dan yang paling penting, kisah ini mengingatkan kita untuk tidak pernah meremehkan siapapun. Alia yang dulu hanya dipandang sebelah mata, ternyata menjadi sosok yang berhasil meraih kebahagiaan luar biasa. Semua itu karena ia tidak pernah berhenti berbuat baik, menjaga sikap, dan selalu menghargai orang lain. Hadirin sekalian, mari kita jadikan kisah ini sebagai cermin dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwa keberanian, kesabaran, dan ketulusan adalah kunci menuju kebahagiaan sejati.
Bahwa cinta yang datang dari hati akan menemukan jalannya, meski melalui perjalanan panjang dan penuh air mata. Dan bahwa Allah selalu memiliki rencana indah untuk hamba-Nya yang mau berusaha dan berserah diri. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah Alia, dan semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita, bahwa tak ada yang mustahil ketika kita yakin pada doa dan takdir Allah. Demikianlah kisah perjalanan hidup Alia, seorang wanita sederhana yang berani melangkah, hingga akhirnya menemukan cinta dan kebahagiaan sejati di tanah perantauan. Semoga dari cerita ini kita semua bisa mengambil pelajaran berharga, bahwa hidup selalu menyimpan kejutan indah bagi mereka yang sabar, tulus, dan senantiasa berdoa kepada Allah. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai akhir di channel Cantika Story. Jangan lupa untuk terus mendukung dengan menekan tombol subscribe, like, dan share, agar semakin banyak orang yang bisa merasakan hikmah dari kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, diberikan rezeki yang berkah, kesehatan, serta kebahagiaan dalam setiap langkah kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.